Ya, selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa kembali bersama kembali. Amin. Semoga kabulkan dari doa-doa yang baik dikabulkan. Nah, Saya paham, Pak. Saya dari Tegal, Pak. Enggak. Iya, apanya, Pak? Ulama Gus Dur Tegal, Pak, Kabupaten Tegal. Oh, baru ya itu atau udah lama? Beberapa tahun ini sih, Pak, baru ikutnya berarti, Pak. Enggak kampusnya, maksudnya kampus berdirinya? Iya, baru, Pak. Di prodi PGSD juga. Dan fisika dasar. Backgroundnya kalau S1 saya malah ini, Pak, skripsi saya seni tari. Di seni, Pak. Iya. Terus S2 nih? Terjebak di matematika, Pak. Pendidikan matematika atau matematika? Dasar. Pendidikan dasar konsentrasi matematika. Ya. Berarti suara saya terdengar? Bu Vera ada ini? Terdengar, Bapak. Oke. Oh iya, Bu Vera malah sing iki yang sing tak jeluk ya. Lali aku. Sorry Bu, orang hafal jenenge. Saya bacanya di web ya, jadi mohon maaf. Nesi? Iya Bapak, saya. Kalau Bu Nesi ini dari mana? Dari Palembang, Oku Timur, Bapak. Ngajar di mana? Universitas Nurul Huda, Oku Timur. Nurul Huda? Iya, betul. PGSD ya? Betul, PGMI, Pak. Oh iya, PGMI. Oh anu ya, di Kemenak ya? Atau di mana? Iya, ikut Kopertais ya, Kemenak, Pak. Oke, Bu Nesi, saya tanya. Kemarin artikelnya idenya pakai apa? Sebentar, Bapak.
Recording in progress. Pengennya studi literatur, Pak. Literatur review pengennya. Untuk pertanyaan saya, apakah memenuhi syarat untuk literatur review atau gimana? Jujur belum saya buka ya. Ini sedang mau buka. Google Drive saya itu sedang error. Jadi ini saya buka di web dulu ya. Siap. Atau mungkin saya dibacakan satu rumusan masalahnya, Mbak Nesi, nanti saya coba lihat apakah itu bisa dijawab di dalam tanda kutip ya. Siap. Jadi di sini pertanyaannya itu saya ada 3. Yang pertama, persepsi tentang pendidikan multikultural seperti apa yang terjadi pada guru sekolah dasar dalam hal membangun keterampilan berbicara. Oke, sebentar. Mohon maaf saya potong ya. Apa siap. Persepsi? Seperti apa persepsi tentang pendidikan multikultural yang terjadi pada guru sekolah dasar dalam hal membangun keterampilan berbicara. Oh, persepsinya ya yang ini ya. Jadi Bu Nesi ini, nah ini kalau survei malah cepet nah Bu Nesi ngasih angket, kemudian tapi ini kan pertanyaan penelitian Ibu kan seperti apa persepsi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang identik dengan survei, kemudian wawancara gitu ya. Nah, sekarang kasus Ibu kan systematical review. Nah, Ibu kan mau mencari jawaban itu di artikel-artikel gitu kan? Betul. Nah, kira-kira kemungkinan jawaban yang mungkin bisa didapat apa ya Bu Gara kalau kayak gitu? Apakah Ibu misalkan mengumpulkan kata kuncinya kan tadi tentang persepsi, multikultural, tantangan yang dihadapi, multikultural, kemudian ya ini kan keywordnya itu kan diambil minimal itu kan term istilah ya. Misalnya tentang multikultural ya. Tanda kalau satu kata ndak usah pakai tanda strip ya. Nah, kemudian Ibu batasi dengan SD misalkan ya. Ini berarti guru ya? Guru SD ya? Iya, guru SD. Nah, kemudian misalkan N elementary school teachers perception. Kemudian selain multikultural persepsi tadi membaca permulaan. Iya, keterampilan berbicara Bapak. Ya, berarti ada lagi keyword yang dicari, N ditambah itu tadi yang Anda bilang tadi, keterampilan berbicara tadi. Speaking skill, membangun keterampilan berbicara. Berbicara itu berarti apa? Ya, itu memang bukan istilah yang khusus untuk dicari di di database ya Bu ya. Jadi yang database Ibu itu adalah kata-kata kunci, variabel-variabel kunci yang tadi menjadi concern Ibu tadi adalah persepsi, jelas. Kemudian N-nya multikultural ya.
kemudian tadi apa speaking skill atau written skill, saya tidak tahu nanti ibu yang mana. Nah, ketika di searching semua kan itu keluar. Nah, kan nampak tuh ibu akan baca hasil ya. Nah, systematical review itu sebenarnya tidak harus membaca hasil. Misalkan ibu dari kumpulan jumlah saja dari variabel yang saya pilih, ya, itu dihubungkan dengan persepsi dan tadi kemampuan berbicara. Selain itu meneliti apa saja misalkan. Nah, itu beberapa hal yang seperti itu yang dijawab oleh systematical review itu. Nah, kalau misalkan bagaimana persepsi orang atau bagaimana persepsi guru, mungkin lebih baik begini Bu Nesi. Saya bukan bidangnya ya, tetapi gini, misal contohnya, apa kerangka kerja untuk mengukur misalkan tadi persepsi tentang pendidikan multikultural ya. Nah, salah terus saya nggak pernah ngomong multikultural. Nah, jadi yang dicari itu adalah frameworknya, untuk mengukur persepsi. Ini kan persepsi ya, yang diukur kan persepsi. Jadi bukan bagaimana, seperti apa, itu susah Bu menjawabnya kalau pakai systematical review. Kan misalkan ada 1000 artikel atau 10 artikel saja misalkan. Dari 10 artikel itu saja Ibu misalkan pertanyaannya seperti apa persepsi. Ya kalaupun Ibu bisa mengkodekan, misalkan hasilnya untuk 3 paper pertama seperti ini, 3 paper seperti ini, untuk apa? Ya, untuk apa hasil itu? Apakah ada signifikansinya? Bukankah justru yang misal nih Ibu concern di disertasi Ibu itu tentang persepsi multikultural dari guru misalkan. Misalkan Ibu ingin mencari bagaimana mengakses instrumennya. Bukankah itu lebih bermanfaat ketika bagaimana kerangka kerjanya. Jadi kalau mau mengukur sesuatu itu kan misalkan motivasi. Motivasi itu ada intrinsic, extrinsic, motivation, itu kan yang namanya kalau saya sebutnya konstruk. Atau kalau Anda mungkin framework ya, kerangka kerjanya. Nah, mungkin itu lebih berguna daripada jawaban yang mungkin Ibu sendiri bingung menjawabnya. Nah, oke, ini masukan ya Bu ya. Ini yang tahu riset Ibu itu adalah Ibu ya. Saya hanya menginterpretasikan pertanyaan yang Ibu ajukan dan saya menganggap diri saya nggak mampu menjawab itu ketika saya yang mengerjakannya. Sehingga saya memberi saran. Tapi sekali lagi, yang paling paham riset Ibu kan Bu Novi sendiri. Keilmuannya Bu Novi sendiri yang tahu ya. Jadi ini hanya masukan. Mungkin ada feedback atau mungkin pertanyaan kedua yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua mungkin sama strukturnya seperti pertanyaan yang pertama Bapak. Kalau yang pertama itu menanyakan persepsi, kan di sini tentunya persepsi dan tantangan. Jadi tantangan seperti apa yang dihadapi oleh guru-guru sekolah dasar begitu. Oke, Bu, challenging and supporting dari apa ini? Persepsinya itu tadi? Dari pendidikan multikulturalnya, Pak. Oh, dari pendidikan multikultural. Ya, oke lah. Kalau itu menurut saya masuk ya, Bu ya. Misalkan challenging dan supporting dari pendidikan multikultural. Tapi dari segi keilmuan saya belum masuk ya. Mungkin Ibu yang lebih paham tentang tantangan yang seperti apa dan
hal-hal yang support seperti apa terkait yang Ibu maksud pendidikan multikultural tadi. Tapi menurut saya itu bagus ya, daripada yang pertanyaan pertama tadi agak bingung ya menjawab, itu kan umum ya. Dan Ibu harus mengkodekan ya. Ya kalau 10 artikel ya 20 artikel mengkodekan, dan itu pengkodean itu temuan itu ya, temuan seperti apa persepsi itu banyak. Dalam satu penelitian aja banyak ya. Nah, jadi saya yakin Ibu sendiri akan susah untuk menjawab itu. Ya. Jadi kalau saya pernah menemukan, jadi gini, saya itu orangnya berbasis ini Bu, pengalaman ya. Pengalamannya saya pernah baca systematical review yang terkait apa tadi, challenging and sporting related apa ya. Misalkan kalau Ibu wilayahnya tadi multikultural ya monggo. Nah, misalkan Ibu mau meneliti tentang dari wilayah geografis Pak, boleh nggak? Boleh. Contoh misalkan kemarin ada yang Asia Tenggara, boleh. Kalau Ibu, Bapak, Bu Nesi ingin melihat artikel yang Ibu yang paling banyak citasinya itu terkait apa? Yang paling kenapa kok ada yang paper yang menyebutkan paling banyak citasinya, itu berarti wilayah itu adalah wilayah yang menjadi isu global ya, terkait fokus Ibu tentang multikultural dan apa tadi. Nah, jadi misalkan lagi apa ya, jadi memang pertanyaan-pertanyaannya harus ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu, yang pertanyaan ketiga. Ya, yang ketiga, pertanyaan apa yang perlu diperiksa dalam penelitian lebih lanjut? Maksudnya yang pengen diteliti yang nextnya apa begitu Pak? Selain yang sudah akan ditemukan nantinya. Coba ulangi. Gimana? Pertanyaan apa yang perlu diperiksa dalam penelitian lebih lanjut? Maksudnya setelah hasil sudah saya temukan, oh ternyata ada celahnya, ini yang perlu diteliti nextnya begitu. Kayak apa ya, saran penelitian selanjutnya begitu loh Pak. Ya, atau yang ketiga di delete. Bentar, Ibu sendiri lagu ya. Tapi gini Bu, saya enggak ini. Yang pertanyaan ketiga itu maksud Ibu, mungkin Ibu mau mencari kebaruan dari kumpulan artikel yang Ibu seleksi ya. Nah, dari apa yang ada di dalam database yang Ibu pilih itu, kira-kira tren apa yang belum banyak gali gitu ya. Nah, ya boleh aja sih Bu, tetapi Ibu tidak ini Bu, tidak perlu pakai artikel.
Recording in cross check progress. dalam artikel-artikel itu, artikel-artikel yang tadi ternyata tidak ada, oh bener gitu ya. Tetapi itu menurut saya dari kalau saya menyebutnya falas ya, logika yang salah ketika mencari sesuatu yang tidak ada. Jadi Recording in progress. Bukan internasional ternyata punya oke sih, terima kasih. Itu dalam tata kelola kita sudah ini ya, ke lapangan, tanda kutip ya, ke lapangan. Jadi kita masih mempersiapkan metode, Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya bantu bagaimana searching database, masing-masing database. Sebenarnya Ibu Bapak udah saya share ya, cara mencari kata kunci dari database. Kalau saya kemarin di database Google Scholar, dan semua itu juga bisa. Caranya bagaimana, nanti coba search di Scopus. Bapak Ibu itu sudah berlangganan Scopus. Karena Bapak Ibu kan punya ini kan akun student kan. Nah, kalau sudah punya akun student, berarti Ibu Bapak itu sudah bisa akses Scopus secara gratis. Ya, bagaimana caranya? Ya itu memang harus punya waktu tersendiri ya. Nah, jadi kita concern ke metode Bapak Ibu, metode dulu. Nanti prakteknya mau Bapak Ibu mau misalkan survei, silahkan survei ke lapangan. Kita diskusikan instrumennya. Sebagian besar teman-teman S3 di sini kayaknya systematical review ya. Nah, saya kurang tahu kenapa kok pada senang systematical review ya. Nah, mungkin sedang naik daun ya systematical review ya. Kemudian meta analisis itu juga sedang naik daun ya. Nah, jadi ya monggo saya persilahkan. Ini yang selain systematical review ada yang selain systematical review?
Mungkin lagi pada makan siang ya, Masya Allah. Ada ini Pak Berio, Pak Wahdan, ini Indria tadi apa lagi? Oh ya perempuan tadi ya. Oh ini Bu Indria ada 2 akun. Pak Hamid. Oh jauh sekali ya kameranya ya. Monggo Bapak Ibu kalau ditanya mohon dijawab ya. Jadi menghargai ya. Gitu ya Bu Indria, bener kan ya kalau ditanya dijawab toh? Nggih, Pak. Nah, Ibu Bapak yang selain systematical review ada? Yang systematical review coba tunjuk tangan. Pakai online aja Bu, pakai apa namanya? Raise hand coba. Oh, hampir semua no. Systematical review. Pak Berio tidak ya, Pak Berio ya? Asli juga enggak. Oke, Pak. Oh ya Pak. Bu Kasni, Kasni, Pak. mana Bu Kasni? Nggih, Pak. Yang mana nih? Bentar. Nggih, Pak. Oh, Njeng. Bu Kasni apa jadinya kemarin? Kemarin saya baca-baca yang literasi itu sedikit sekali, akhirnya saya ambil komiknya, Pak. Pembelajaran matematika melalui komik. Ya, Kita maksudnya review. nanti, maksud saya rencananya nanti itu pakai Sistematik. apa? Sama Oh, literatur. sistematik. Iya. Sama toh. Itu minimal berapa tuh Pak untuk bisa begitu? Saya baru menemukan 15 itu. Sebentar Bu, ini Hesti mana ya orangnya ya? Hesti. Bu Hesti mana Bu Hesti ya? Saya Pak, di sini Bapak. Oh ya. Bu Hesti pakai apa Bu Hesti? Oh yang kemarin chat saya ya? Oke, Gimana kemarin jadinya gimana? jadinya tetap metodenya pakai sistematikal apa jenis ini pakai sistematikal review Pak, metodenya Prisma. Ya, yang familiar, Halo? ya oke. Ya memang yang paling familiar Prisma ya. Berarti ini systematical review semua ya. Ini mungkin karena ini kali ya. Nggak mau ke lapangan gitu ya. Bukannya diri di kasus sendiri kan sebenarnya bisa, tapi nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Oke, artinya nanti itu ketika kalau banyak systematic review itu enaknya itu apa ya penjelasannya itu tidak banyak-banyak yang lain. Pak Yopi, kalau yang studi kasus itu bagaimana caranya membuat artikelnya? Ya, Saya ini saya contoh ya Bu ya. Ini contoh ya, tapi ini untuk ini
Recording in progress. Ya, speaking skill ya. Nah, kalau lebih dari satu kata, ya Bapak Ibu, kalau frase kayak gitu harus pakai apostrof ya, tanda apostrof. Sebenarnya itu di YouTube Bapak Ibu sudah saya kasih ya. Hanya saja Bapak Ibu mungkin agak sedikit ini ya gengsi ya. Karena Ibu Bapak kan sebenarnya sudah bisa. Oh, Pak Yopi ini kecil kayak gini mah, sehingga nggak dilihat. Misalkan ini ya Bu ya, nih. Teachernya terus Kayaknya juga Recording in progress. ya ini karena tinggal hanya 7 artikel loh Bapak Ibu ya, karena 7 artikel dari 2010 aja ini satu kayak gini ya. Tapi kalau banyak misalkan ada 500-an gitu kita bisa ini limitnya. Kemudian bahasa mungkin ya, bahasanya ada nggak bahasa? Nah jadi di ini Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu semua full bisa ya. Silahkan pakai akun student UNY ACID. Cara daftarnya ada di internet Bapak Ibu. Ada ya. Nah itu contoh kalau saya nggak pernah pakai PON Publish and Perish ya. Jadi saya nggak bisa mengajari ibu bapak pakai Publish and Perish. Jadi kalau saya nggak bisa ya saya bilang nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, saya nggak mau aja gitu. Saya punya Publish and Perish ya, tapi saya nggak pernah gunain. Ya, saya hapus kalau nggak salah itu. Publish and Perish, POP ya. Pernah install tapi habis itu saya hapus. Ya, karena nggak ini aja. Kalau ibu bapak udah seperti ini,
tinggal diekspor, klik all ya. Kalau mau all ya di all ya. Kemudian ekspor pakai Excel atau pakai apa ya. Nah, yang mau diekspor apa? Apa langsung ke Mendeley kah atau pakai RIS atau pakai ini Excel bisa ya. Mau datanya itu apa? Misalkan ini authors, dokumen, title, nah apa ini dicentang baru diunduh gitu ya Bapak Ibu. Itu nanti sebenarnya Bapak Ibu. Ini hanya tadi ada yang tanya. Jadi Bapak Ibu usahakan yang pakai database yang bagus ya, jangan pakai Google Scholar. Ya. Jadi kemarin itu ditanya sama reviewer saya tentang systematic review. Saya kan nggak pakai Scopus. Saya Eric, G-Store, kemudian Education Research Complete. Ditanya, why you not choose Scopus or WOS ya? Karena database itu database bereputasi, kata reviewer. Nah, ya saya bilang aja, saya nggak punya akun ya. Jadi saya pakai itu. Ya, sedang saya kirim ya, sedang saya kirim. Nah, ini contoh artikel yang saya sedang susun Bapak Ibu. Baru saya edit tadi malam. Nah, ini sedang saya susun. Saya judulnya ini, fail, kegagalan atau ketidakpahaman anak dalam pecahan perkalian pecahan ini, karena bidang saya ya, perkalian pecahan sebagai bagian dari kuantitas. Saya hanya ngasih tes, nih Bapak Ibu, saya hanya ngasih tes, ini sudah saya format sesuai APA. Saya ngasih tes ke 56 orang anak from one Jakarta Public Elementary School ya, di salah satu SD di Jakarta. Kemudian setelah dites, kemudian setelah tes, we conducted in-depth interview ya. Ini saya tambahin kognitif ya, karena di sini biar konsisten dengan ini ya, saya pakai ini kognitif interview. Nah, jadi 56 saya pakai ini ya. Saya susun bahwa pecahan itu sebagai repeated addition, itu soalnya ini conceptual knowledge-nya, ini procedural knowledge-nya. Nah, ini fraction as part of whole number, ini conceptual knowledge-nya, ini procedural knowledge-nya, ini tesnya. Saya teskan, setelah tes saya lihat yang tinggi, sedang, rendah masing-masing ya. Saya wawancara pakai cognitive interview. Cognitive interview ini berdasarkan tes interviewnya itu adalah pertanyaan dari tes tadi. Nah, kemudian saya analisis pakai triangulation ya, diskusi dan cross check ya. Tes saya analisis pakai rubrik. Nah, kalau ibu bapak jadi guru tinggal ayo tak tes gini ya. Kan gue gitu Bapak Ibu ya, nggak usah izin ya. Nah, kemudian following the analysis the test finding 6 sampel, 6 orang berpartisipasi sebagai informan interview ya. Nah, jadi ini hasil deskripsinya ya. Jadi itu saya itu menjelaskan bahwa ini Bapak Ibu, mereka itu nggak ngerti ini banyakan anak-anak Indonesia itu nggak ngerti kasus perkalian pecahan dalam konteks sehari-hari. Gitu aja sih sebenarnya Bapak Ibu. Nah, saya sebutkan konteksnya, misalkan nih, Rido punya 4 batang coklat, setengah dari coklat miliknya diberikan. Nah, dia pakai pembagian 4 bagi setengah.
Padahal ini kasus perkalian. Kemudian contoh lagi, setengah kali setengah. Saya punya panjang setengah meter, setengahnya digunakan untuk kerajinan tangan. Ini kan setengah dari setengah. Ngerjainnya tetap setengah bagi setengah. Ini kan kegagalan pemahaman anak tentang perkalian pecahan. Dan ini hanya spesifik perkalian pecahan, Bapak Ibu. Makanya saya kasih judul failure to understand fraction multiplication as. Jadi ini tuh temuan saya, Bapak Ibu. Judul ini tuh saya buat di akhir ya. Yes. Ini itu temuan saya yang paling dominan anak itu seperti ini, bahwa dia nggak memahami perkalian pecahan sebagai bagian dari sesuatu. Ya itu sih Bu, dan ini saya mau masukkan ke Journal of Mathematical Behavior Q1. Ya meskipun ditolak pun tapi masukannya bagus Bapak Ibu. Kalau di jurnal Q1. Nah, ini judul yang ditolak di jurnal Q1 juga, Taylor and Friends. Kalau ini mau saya kirim ke Elsevier. Kalau ini kemarin ditolak ya. Judulnya pakai ini kemarin ditolaknya ya. Nah, kemudian saya mau ganti ini. Jadi judul itu gampang ganti. Nah, ini kalau ini apa ini? Oh ini title page-nya Bapak Ibu. Jadi harus ada kredit authorship. Jadi Yopi ngapain? Mas Sita Sahril itu ngapain artikelnya itu diapain, penelitian itu ngapain aja gitu. Nah, jadi itu tapi lengkap Bapak Ibu. Hanya itu sih contoh tapi jangan berubah pikiran secara mendadak ya Bu Kasni ya. Jadi saya hanya menyemangati Bapak Ibu ya kalau udah di tengah jalan itu jangan belok ke awal ya. Nah itu. Makanya di awal itu saya wanti-wanti. Yes, Pak. Akan mencoba, Pak. Tapi tidak untuk materi jeneng. Ada tugas yang lain. Ya mau nyoba silahkan Bu. Gini Bapak Ibu, riset itu seolah-olah itu kita itu mengayai semua Bapak Ibu. Masalah itu banyak. Ya. Semua harus satu-satu dan itu yang spesifik aja. Kalau tadi saya tentang perkali waktu banyak itu atau apa ya? Ya jadi itu ya Bapak Ibu. Nah ini loh Pak Bu yang saya sebutkan inclusion kriteria. Jadi Ibu Bapak itu kan nemuin database di misalkan di Scopus atau dimanapun itu pasti menemukan banyak ya. Misalkan ini contohnya berapa ya? Nah ini saya belum baca ya. Ya misalkan ada 500-an ya. Jadi di exclude dan di include mana ininya apa namanya. Jadi ini itu fokus ke empirical study ya. In Spain, published in peer review journal, include in WOS or Scopus. Jadi hanya penelitian saja ya, bukan artikel review, bukan. Tentang cyberbullying in Spain. Jadi nanti fokusnya di Spain, published in peer review journal, bukan di proceeding, bukan di book chapter, bukan di, dan hanya di WOS dan Scopus. Ini inklusi ya, ini inklusi dari ini cyberbullying systematic review. Nah, jadi ini salah satu contoh inklusi kriteria. Kemudian
Nah, artikel harus menyediakan informasi terkait nih prevalence of cyberbullying. Jadi kalau nggak ada informasi itu langsung di exclude gitu ya. Cyberbullying harus spesifik dijelaskan, diukur pakai apa di artikel tersebut. Nek ora ono di exclude. Nah, partisipan adalah anak atau dewasa, bukan guru, bukan yang lain. Kalau guru atau apa mungkin di exclude mungkin ya. Jadi itu Bapak Ibu dan systematical review itu tidak mudah ya. Mungkin Bapak Ibu nggak ke lapangan tetapi tidak mudah. Bapak harus punya ekstra waktu. Mudah tetapi harus punya ekstra waktu ya. Nah, contoh untuk mengukur cyberbullying, dia menganalisis secara sistematis jurnal-jurnal yang dia analisis itu pakai instrumennya apa? Di daftar Bapak Ibu satu-satu. Oh, ada self-report itu kayak kuesioner gitu ya. Kemudian mungkin ada yang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi coba pertanyaan penelitiannya apa Bapak Ibu, kita lihat ya. Jadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan studi cyberbullying in Spain. Bapak Ibu boleh kok di Indonesia saja misalkan. Ya. Hanya saja pakai database apa? Cinta. Boleh. Cinta, tetapi memang nggak tahu nanti laku enggak di jurnal internasional, saya nggak tahu. Saya belum pernah melakukannya dan belum pernah membaca ya. Pakai database Cinta boleh. Database Scopus, ya, penelitian Indonesia yang masuk ke Scopus khusus Indonesia juga boleh, untuk menyediakan global vision of the field ya. Nah, general information on the topic. Jadi mereka itu nelitinya mudah-mudah Bapak Ibu. Pertanyaannya itu tidak sulit-sulit ya. Jadi topik apa yang paling mendekati atau yang sering dikaji berkaitan dengan cyberbullying ya. Kemudian berkaitan dengan tahun, geographic area, partisipan, sampling. Gitu Bapak Ibu, ini berarti mata kuliah kita memang perlu kita ganti ya. Mata kuliah systematical review ya. Aduh, jadi hampir semua systematical review ya. Jadi ya mata kuliah kita memang cocoknya mata kuliah systematical review. Tapi nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Yang intinya Bapak Ibu jangan kalah dengan malu ya. Malunya itu kalau Bapak Ibu nggak submit ke jurnal internasional padahal S1 bisa. Malu Ibu ya. Kalau di anak S1 saya push ya. Ini belum ada progres. Hari Jumat ini kalau tidak nongol progresnya saya keluarkan dari grup. Kalau untuk S3 kayaknya enggak deh ya. Maksud saya keluarkan di grup ya. Kayaknya enggak ada grupnya juga ya Pak Rois ya. Kita nggak ada grupnya kayaknya, mau ngeluarin dari mana ya. Nah, jadi kalau di S1 begitu Pak, setiap minggu harus ada progres. Nah, jadi untuk ketertiban dan Bapak Ibu saya selalu, ini sudah minggu 4, saya selalu bilang begitu. Oh ini sudah minggu kelima, saya bilang begitu. Dan ini udah minggu kelima loh ya Pak Rois ya. Saya nggak mau diburu di akhir ya. Pak Yopi ini gimana ini? Bapak Ibu boleh konsultasi di luar jam kuliah boleh. Zoom secara pribadi dengan saya boleh. Tapi kalau untuk perempuan kalau bisa ada temennya ya. Nah, jadi biar Pak Rois tidak cemburu atau apa gitu. Nah, jadi betul Pak. Nah, jadi boleh Bapak Ibu di luar ini. Apalagi kalau matematika itu senang saya. Nah, jadi kenapa senang ya bukan berarti saya
yang lain gak seneng ya Bu Esti ya. Bu Esti langsung cemberut ya. Jadi bukan gak seneng, tetapi gak ngerti gitu loh. Bukan gak ngerti ya, tapi saya gak mau sok ngerti gitu loh. Nah, kalau psikologi saya memang ranahnya psikologi ya, Psychology of Mathematics Education. Jadi masih sedikit ngerti. Textbook research saya sedikit ngerti. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Monggo lah kalau mau konsultasi dipersilahkan. Siapa tahu goal ya di jurnal internasional tanpa harus selesai disertasi dulu. Itu ya Bapak Ibu. Saya aja berani kok. Berani maksudnya ngetes 56 orang. Kemudian habis itu saya wawancara, saya berani ke jurnal Q1 kok. Ya ini loh balasannya kalau nggak percaya ini Bapak Ibu, saya perlihatkan ya. Nih artinya Bapak Ibu memang harus membangun kepercayaan diri ya. Ya memang sebelumnya harus membangun nama juga. Ini contoh di dirjen. Nah, ini kemarin nge-reject saya, Bapak Ibu. International Journal of Mathematics Education in Science and Technology ini Q1 atau Q2 ya. Ya saya reject saya balik reject. Anda nge-reject saya ya saya nggak mau nge-review gitu kan. Mau reviewer di reject ya tak reject genten kan. Ya, karena 2 kali masuk, 2 kali ditolak saya di sini ya. Saya kesel ya sehingga saya nggak mau nge-review. Nah, ini contoh yang ditolak Bapak Ibu. Mungkin saya akan tampilkan yang wah ya. Yang wah itu ini Bapak Ibu contoh rejekan dari Journal of Mathematical Behavior Q1 ya. We appreciate your submitting. Ini nunggunya aja 6 bulan Bapak Ibu. Dan saya insya Allah enggak putus asa ya. Nah, ini editorial bla 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 bla. Ini kesimpulan dari reviewer. Jadi editor menyimpulkan seperti ini. Nah, berikut lampirannya. Nah, editornya ini Professor of Wilkinson. Ini review 1 kayak gini. Segini Bapak Ibu. Ini reviewer 1. Ini reviewer 2. Segini Bapak Ibu. Memang kata-katanya sedikit tapi ya, kalau ini diterima malah saya mumet. Ini reviewer 3. Nah, reviewer 3 ini yang ke detail ya, sampai halaman-halamannya. Coba bayangin Bapak Ibu kalau diterima malah mumet saya. Nah, mumet ngerevisinya ya. Ini reviewer 4. Nah, jadi masukannya berharga semua Bapak Ibu. Jadi ya mungkin ini memang ada beberapa yang poorly written itu karena kita bukan bahasa Indonesia yang bagus ya. Tapi ngasih saran-saran terkait kontennya ya, konten misalnya kayak gini nih. 3 cracker for sick people ya. Author not distinguish between partitive and the letter
Nah, jadi ada yang sampai mengatakan mungkin anak memecahkan kerupuk menjadi 6 bagian. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, kata reviewer. Padahal dalam tulisan saya itu maksudnya itu bukan kerupuknya, tapi gambar kerupuknya gitu. Itu sampai gitu Bapak Ibu. Kemudian gini, contoh STEM ya, saya akan bicara tentang STEM. Saya ngutip seseorang, kutipan Anda salah, disebutkan bahwa kutipan Anda itu salah. Yang benar adalah ini. Sampai dibaca itu Bapak Ibu. Mungkin reviewernya adalah yang nulis artikel mungkin. Jadi Bapak Ibu kayak gini nih. Ini harus hati-hati ya Bapak Ibu. Contohnya gini. Kalau Bapak Ibu ke Q1 loh ya. Ini khusus Q1 ya. Kayak gini nih. Ini akan dicek satu-satu Bapak Ibu. Jangan hanya ini modal nyantumin aja. Baik. Oh, benar-benar enggak itu 4 orang itu mengatakan mendukung klaim kita bahwa kalau misalkan yang kayak gini itu memang nggak begitu ini ya. Kalau saya jadi reviewer juga nggak akan ngecek. Contoh nih, teaching and learning fraction can be challenging for student, teacher, and candidate and teacher. Ini masih general. Salah motifnya. Tetapi kalau secara spesifik kutipan misalkan, dia akan ngecek Bapak Ibu, apakah benar orang ini itu mengatakan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya dari 4 reviewer itu, kalau di bagian pendahuluan jelek itu masih bisa ditolerir. Tetapi kalau di bagian metode itu agak ini ya, agak susah untuk ditolerir ya. Nah, sehingga saya bilang di buku saya itu bab 3 atau bagian metode itu adalah bagian yang paling mudah ya. Nah, jadi bahkan beberapa peneliti menyarankan mulai dengan artikel bagian metode karena biasanya sudah selesai. Nah, jadi di Inggris saya kadang-kadang gini, buat rumusan masalah, termasuk siapa teman Anda itu, Irfan, kemudian yang satunya siapa yang perempuan itu, buat rumusan masalah, langsung buat metode, buat instrumen, dah ke lapangan. Kalau sudah ujian proposal. Jadi karena menurut saya yang paling utama itu ya kalau sudah ada tujuan penelitian, rumusan masalah, kemudian membuat metode, ya, metodenya itu yang agak lama. Nah, yang pendahuluan kenapa saya belakangan ya karena pendahuluan itu susah. Nah, jadi fokus dari bagian metode itu membahas secara lengkap bagaimana penelitian dilakukan, termasuk data spesifik. Kemarin saya berkomentar ke Bapak Ibu yang kemarin nampilin terkait prinsip eksklusif. Dan itu pasti itu ditanyakan untuk systematic review ya. Dari mana Anda dapat dari ribuan kok menjadi 23. Nah, jadi bahkan ini sebenarnya ada YouTube-nya Bapak Ibu untuk buku yang saya sedang mau rilis ke tahun ini ya. Nah, setidaknya ada 3 bagian dalam metode ini, pengumpulan data dan analisis data. Semua harus detail Bapak Ibu. Nah, karena kami sudah membuat videonya, nah ini contoh kebaruan dalam pendahuluan Bapak Ibu. Diselingi dengan kata-kata however, there is still a dot of study relating parental involvement. Kebetulan saya nulis tentang parental involvement, terlibat engagement, on dan keterlibatan siswa, khususnya dalam konteks sekolah dasar, dengan bercerita dulu dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Ini bagian pendahuluan ya Bapak Ibu. Kemarin kan sudah ya bagian pendahuluan ya. Jadi bagian pendahuluan itu mulailah dari konteks atau masalah, kebaruan, kemudian tujuan. Tujuan ini bisa diganti dengan hipotesis, ya, bisa diganti dengan research question. Nah, jadi yang pertama Ibu Bapak lakukan itu adalah, misal nih contoh, Anda meneliti tentang bagaimana kemampuan adaptasi dan motivasi seseorang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam pembelajaran matematika online. Lagi-lagi ini contohnya adalah kasus saya ya, karena biar sesuai dengan kepakaran. Nah, dalam konteks ini maka paling sedikit ada 3 variabel. Ini contohnya seperti ini. Saya membuat pendahuluan dimulai dari kemampuan beradaptasi. Kan tadi ada kemampuan beradaptasi, motivasi, sama student engagement. Saya memulainya dengan salah satu variabel itu yaitu student adaptability. Selama rentang hidup seseorang mulai perubahan-perubahan, ya, itulah yang diperlukan kemampuan untuk mengatur diri yang disebut dengan kemampuan beradaptasi. Settingnya variabel yang Ibu Bapak jadi fokus penelitian ini diceritakan di awal paragraf. Misalkan tentang pendidikan multikultural tadi dibilang. Apa ininya pentingnya gitu ya Mbak Esti ya. Kalau Mbak Esti kemarin apa? Boleh disebutkan? Literasi kritis, Pak. Tapi nah, misalkan critical literate. Apa pentingnya itu? Jadi harus diungkap bahkan di awal kalimat ya. Dan usahakan didukung dengan kebenaran ilmiah. Nah, ini ada saya kutip nih, bahasanya bagus sekali. Saya kutip dari Eckernott atau siapa ya. Permasalahan dapat diteliti atau dapat diturunkan dari berbagai sumber. Pertama, pengalaman, teori, misalkan Bapak Ibu tentang Piaget dan Foucault yang berbeda teorinya, saya mau mana yang lebih baik, itu kan jadi masalah Bapak Ibu. Kemudian dari data empirik, kemudian penelitian-penelitian terkait. Nah, saya bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Frankl. Nah, kemudian mana ya? Jadi Bapak Ibu di pendahuluan dan di pembahasan itu yang paling banyak ininya, apa namanya, kutipannya, termasuk di disertasi maupun skripsi maupun tesis. Ya, kutipan apa yang dimaksud bukan kutipan comot-comot ya, pendidikan adalah enggak. Ya, bukan itu ya. Jadi apa yang misalnya konteks penting yang apa yang Anda sampaikan di awal, misalkan tadi critical literate, ya, pentingnya apa? Saya ngomong seperti ini, pentingnya ini, konteksnya ini, ya. Ya, ini harus didukung dengan kebenaran ilmiah dari siapa? Pendapat orang lain. Ya, siapa? Bahwa ini itu penting. Sehingga bukan clipping tetapi lebih, dan ini saya kira Bapak Ibu kalau S3 sudah tahu lah ya, artinya bedanya garapan anak S1 dengan anak S2 S3 kan beda. Nah, jadi kebaruan itu Bapak Ibu harus bercerita wilayah riset orang lain yang paling dekat dengan Anda, ya. Kemudian kemukakan kira-kira mereka itu belum mengkaji dalam wilayah sisi mana yang bisa Anda masuk di dalamnya, ya. Itulah kebaruan Bapak Ibu. Contoh misalkan ini, kebaruan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Konteks dan permasalahan yang diungkap juga perlu didukung dengan kebenaran ilmiah, yaitu referensi yang menguatkan.
Kemudian Anda harus mempersempit bidang kajian Anda. Saya ulang ya, Anda harus mempersempit bidang kajian Anda dari yang mulai dari konteks pentingnya variabel-variabel tadi, kemudian mengerucut pada bidang kajian Anda, mengidentifikasi area di mana masih ada beberapa yang tidak pasti, atau mungkin ada beberapa ketimpangan, atau beberapa yang menurut Anda itu kurang. Misalnya, sebagian besar orang meneliti belief system, kan kebetulan concern saya di belief system ya, teachers belief system, persepsi guru. Persepsi guru itu bisa berhubungan dengan bidang berhubungan dengan cara mengatur keyakinan gurunya. Yang kurang yaitu bagaimana persepsi guru tentang bagaimana menilai anaknya, menilai pembelajarannya. Nah itu jadi teachers belief about assessment belum banyak dilakukan. Nah itu kan suatu kebaruan Bapak Ibu yang saya munculkan, bahwa jarang memunculkan banyak penelitian yang sudah mengungkapkan ini itu, tetapi masih sedikit yang terkait teachers belief about assessment misalkan. Nah sehingga saya ungkap itu ya, sehingga secara logis mengarah pada deskripsi secara eksplisit kesenjangan ya, yang dalam pengetahuan yang ingin diisi. Nah, jadi seharusnya itu ada ini, tetapi riset-riset belum ada itu. Padahal ini itu penting. Nah, itulah baruan Bapak Ibu. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Lupa kalau ada meeting ya. Stop. Ya, sebentar, saya masuk. Bantuan penerbitan 4 juta maksimal ekspos. Ya, 160.000 Bapak, tapi 4 jutanya kami. Tapi kalau itu 3 juta. Oke, Ibu Bapak. Jadi seyogianya tidak seperti ini Bapak. Saya tidak perlu banyak berceramah ya, sehingga mohon tolong dengan sangat ya Bu Esti. Ini perwakilan yang saya tunjuk ya, maksudnya tidak Bu Esti beneran. Ya, Bu Esti dan teman-teman, mohon setiap minggu ada progres. Biar saya itu melihat, oh ini saya lihat nih Bapak Ibu Esti, coba saya lihat. Kalau perlu malu ketika teman yang lain sudah, Anda belum pasti itu. Iya toh Bapak Ibu? Bapak Ibu udah Jangan malu, tapi insecure, Pak. Apa itu insecure? Bahasanya Ojo sing bahasa gaul, Pak. Insinyur itu, insinyur. Oncone security. Bapak Ibu ini masih gaul-gaul ya. Kalau saya itu jarang bahasa-bahasa. Ya, jadi harus pede ya Bapak Ibu ya, pede menulis itu juga harus pede. ST. Ya jadi niki piye Mbak Esti penelitian mulane cut spray ini sudah pertemuan kelima loh, terus saya ragu loh, terus piye? Gimana Pak ya? Itu yang di draft itu sudah saya tuliskan perumusan masalah ke Pak. Insya Allah itu aja lah Pak. Ya udah diteteki gitu loh Bu, udah pertemuan kelima kok. Siap.
Sebentar ya. Nah, contoh nih. Pertanyaannya Bu Hesti yang tidak bisa dijawab secara systematic review. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan saya menjelaskan ke orang lain itu berarti mengolok-olok Bu Hesti, enggak loh ya. Seperti tadi Bu Nesi, kalau seperti ini saya menganggap saya nggak bisa menjawabnya Bu Nesi. Saya kasih saran seperti ini. Ya, bukan berarti pasti salah ya Bapak Ibu. Lagi-lagi yang tahu penelitian Ibu Bapak itu adalah Ibu Bapak sendiri ya. Nah, kalau saya kan hanya memberi saran, nggak dipakai nggak apa-apa gitu. Misalnya contoh pertanyaannya, apa itu literasi? Nah, itu nggak usah pakai systematical review. Jadi riset question terkait ini mungkin oke, nomor 2 oke lah. What is critical literacy? Mungkin ini sesuatu yang mungkin Bu Hesti harus kokoh dalam ini ya, menemukan kerangka kerja dari critical literacy. Mungkin apa yang saya sampaikan ke Bu Nesi bisa dipakai Bu Hesti, misalkan tentang framework dari critical literacy. Oke. Nah, kemudian can it be one of method of language learning? Ibu bahasa ya? Ininya. Spesifikasinya. Iya. Gitu. Gimana Pak? Kira-kira perlu bagaimanakan gitu Pak? Yang di dalam ada nggak ya? Recording in progress. Hal tersebut saya akan ternyata jadi salah satu metode yang bisa dipakai di pembelajaran bahasa tuh. Tapi itu bukan dari penelitian saya cuma menghimpun dari penelitian-penelitian yang sudah ada gitu, maksud yang ada di pikiran saya tuh. Ya. Ya, Bu Hesti atau saya ini. Masukan, Pak. Gimana, Pak? Halo? Berarti jenengan yang putus-putus. Gini aja sih Bu Hesti, terus berjalan dulu. Kalau menulis artikel systematic review memang harus punya bahan banyak terkait artikel systematic review. Jadi kita menciplak dari yang sudah ada. Nah, terkait literasi bahasa saya punya enggak ya? Nah, tapi gini Bu Hesti, saya minta untuk jalan ya Bu Hesti ya. Jalan dulu. Nah, di bagian metode Ibu itu cuma nulisin metode ya. Kemudian pakai Prisma. Ya, oke, saya hargai ya, ada 2 kata yang berprogres ya. Nah, tapi ya Bu ojo ngono loh ya. Ya, udah seminggu loh Bu.
Masa ya ditambahi, bertambah. Jujur Tambah. minggu ini saya nggak kirim Pak, itu minggu lalu kayaknya kalau nggak salah. Iya, nggak ada progres minggu ini. Ngaku Pak, saya ngaku. Angge. Jadi apa malu dengan temannya kalau belum berprogres. Mungkin saja ini Bu Esti belum upload ya. Jadi saya kira minggu depan pasti Bu Esti akan lebih malu lagi kalau tidak mengupload ya. Jadi jadi gitu Bu Esti ya. Masa S1 harus kalau S1 tak seneni bulan S1 masa harus seneni ya. Kan ya enggak. Iya Pak, ya. Oke, siap Pak. Jangan berpikiran Bu Esti terus lo ya. Baru semenit lo ya, saya ngulek-ngulek Bu Esti lo ya. Nah, ini udah ada yang WA saya Mary lo Pak. Ya Allah, ini kenapa ya? Kalau saya nyebut siapa tadi Indriana, kok WA Indriana, Mary, lo aneh, jenenge sekolah yang ini kita nunjuk toh, lah nek nunjuk, rawleh nunjuk itu, kita karpe ki, nah, piye karpe Bu Esti nih nunjuk rawleh? Maksudnya di review semua gitu loh Pak. Tugasnya kita yang di folder itu loh Pak. Jadi kita tahu oh salahnya di sini, progres minggu depannya di sini gitu. Ya bukannya wingi ngono kuwi ya. Oh, tapi punya aku belum diulek-ulek. Oh ya udah ditunjukin Bu Herbulan, ditunjukin Bu Herbulan. Ini tak ulek ya. Maksudnya apa ya satu-satu gitu loh Pak. Jadi oh ini salah nggak ya gitu. Jadi yang terakhir minggu lalu itu sampai di metode minggu ini saya bingung harus ngapain, nggak tak tambahi. Ya di bagian metode itu udah selesai Bu Herbulan, coba dilihatin Bu Herbulan, saya mohon tolong dilihatin. Serba salah, saya nunjuk orang gimana ya? Lah. Mungkin karena udah S3 jadi sensitif ya. Apalagi ibu-ibu ya. Maksudnya saya kelihatan nggak adil ya. Oke lah nanti satu-satu, tapi itu nggak mungkin ya. Saya tegaskan itu nggak mungkin ya. Satu-satu dalam satu pertemuan ya nggak mungkin. Emang kemarin Bu Esti udah ya? Saya tunjuk ya. Belum toh? Belum. Ya kok wes remek dede piye. Soalnya kalau kemarin Bu Esti terus hari ini Bu Esti lagi, nah itu ya Bu Vera ya. Oh iya Bu Vera di SMS lah Bu Vera. Boten Bapak. Ya alhamdulillah berarti koncomu paras ya. Oke, Bu Herulan ya. Bu siapa ini tadi? Lali Bu jenenge Jonesu ya. Betul Bu Herulan. Betul Bu Her. Mana tadi orangnya? Oh ya Bu Herulan. Dan jenengan ini dibuka dulu Bu biar saya kelihatan videonya Bu. Mic-nya. Nah, oke. Ya berganti tuh. Aku off mic dulu ya Pak. Oke, boleh dijelaskan itu saya nggak kelihatan ya Bu. Flowchart itu maksudnya apa itu? Nggak kelihatan saya. Bentar Pak, saya stop share dulu tak Zoom. Sekali lagi Bu Bapak, saya membuka diri kalau Bapak Ibu mau bet. Saya ditancap ke.
Pak Rois, pernah saya tunjuk Pak Rois? Sampun Pak Yopi. Kurang banyak ya? Iya Pak Yopi. Oh ya udah, tapi materinya udah bertambah. Sampun sudah iya. bertambah sedikit Pak Yopi. Kemarin saya belajar tentang POP itu Pak Yopi. Oh, nah, saya belum belajar itu ya. Nanti diajari saya POP. Ya baru pemula Pak Yopi. Ini udah share screen tapi belum muncul kayaknya, Pak. Tadi udah ya? Heeh. Sekarang masih hitam. Atau diceritakan aja Bu Herwulan, tadi yang dibahkan itu apa? Herwulan. Bentar, saya juga lihat di sini aja. Jadi dari metode tangan gantung dari laboratorium virtual science. Kemudian ini melalui 3 fase, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi dari ini saya mengelompokkannya itu ditemukan N-nya awalnya 750. Kemudian berdasarkan abstrak diklasifikasikan lagi menjadi 180. Kemudian ada yang di-exclusionkan menjadi 44 dan akhirnya baru 11 yang masuk dalam kategori inclusion. 11 itu dari publikasi jurnal, kemudian dari yang exclusion itu dari seperti proceeding, tesis, buku itu tidak saya masukkan. Kemudian ini saya mengaksesnya secara online. Dari segi bahasa saya mencari hanya yang dari bahasa Inggris. Kemudian tingkatan sekolah itu dari yang rendah sampai dengan SMA. Kemudian dari tahun 2000 sampai dengan 2022 masa-masa jurnalnya. Seperti itu Pak Yopi. Kemudian metode penelitian yang dari 11 itu ada dari eksperimen, studi kasus, studi komparatif, campuran Mbak membaca ya. Dan Ibu pakai Taylor and Francis, Crossref. Nah ini nanti akan ditanyakan Bu Herwulan ya. Taylor and Francis itu dapat berapa? Crossref itu dapat berapa? Springer itu dapat berapa? Ini sesuatu yang trivial tetapi harus Ibu ditekan. Kenapa kok hanya 750 padahal ini termasuk Google Scholar juga. Nah, jadi ya nggak apa-apa Bu, ini hanya untuk menanyakan saja. Kalaupun ada, disiapkan gitu loh. Jadi kalau ada yang reviewer bertanya, kemudian ResearchGate itu bukan database ya. Jadi ResearchGate itu bukan database. Nah jadi di
buang saja. Jadi ResearchGate itu bukan database Bapak Ibu. Jadi ResearchGate itu kayak Facebook. Bu Herwulan follow saya. Nah itu Ibu Wulan pasti akan mendapatkan update dari riset yang saya unggah di ResearchGate. Tapi ResearchGate itu bukan database. Sehingga pemilihan database itu pun jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu pakai Taylor and Friends, nah yang paling umum ini gini Bu ya, oke, yang Taylor and Francis ya, sehingga kelihatan kecil gitu ya. Nah kemudian Springer, SendDirect, Google Scholar, nah itu umum, Crossref itu umum. Nah ini sesuatu yang nanti akan menjadi underestimate dari reviewer. Mosok pakai Crossref dan Google Scholar totalnya jumlahnya 750 doang, misalkan. Apakah semua itu udah ditotal Bu? 750 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 database itu? Iya, yang terkait fitur laboratori. 750 itu udah semua ya, termasuk Crossref dan Google Scholar ya? Iya. Belum ini ya, yang duplikat belum di-exclude? Belum ya. Jadi contoh misalkan ini kalau belum di-exclude, jadi kalau sudah di-exclude berapa Bu? Contoh nih, misalnya 750 itu adalah jumlah semua. Nah, kan pasti ada yang sama tuh Bu, misalkan di Scopus dengan di Springer misalkan. Kan ada artikelnya yang sama gitu loh, judulnya yang sama. Itu harus di-exclude Bu, satu harus dihitung satu. Gitu loh, maksud saya. Iya, paham? Dengan, jadi ini loh, maksud saya, ceritakan dulu jumlah totalnya masing-masing berapa. Misalkan Taylor and Francis 24 itu tanpa memandang duplikat ya. Tanpa memandang duplikat itu berapa totalnya? Misalkan 750 ini. Nah, yang duplikat berapa? Setelah diduplikatnya dibuang, tinggal berapa? Baru eksklusi dan inklusi baru diterapkan. Gitu, Bu. Oke, siap. Nah, oke ya, Bu. Kalau di sini kan keterangannya saya hanya lihat gambar ya, Bu ya. Karena gambar itu menunjukkan apa yang Ibu lakukan. Jadi mungkin setiap gambar harus ada penjelasan. Figur 1 ya, dijelaskan seperti apa kronologi yang Ibu lakukan. Nah, sayang sekali nggak bisa di sharingnya. Jadi ini bagus sebenarnya, Ibu Wulan udah progres, makanya agak protes tadi ya karena belum dibahas. Ini ya Pak, sinyalnya agak kayak putus-putus Bapak ngomong. Tapi udah ini kok Pak, udah menerima ulek-ulek ya kok. Aduh. Usulan 300 pakai 1059. So 240 sudah berganti meeting Bapak. Suaranya masih terdengar nggak ya? Sudah enggak, Pak? Mas, suara Bapak Ibu malah nggak terdengar. Suara saya terdengar nggak ya? Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini sambil saya meeting ini ada
akselerasi katanya, akselerasi percepatan guru besar. Nah, saya menampilkan di slide-nya Bu siapa namanya tadi, Bu Herwulan ya. Ini progresnya udah bagus ya. Nah, nanti aja ya introduksinya Bu Herwulan, saya fokus ke sini aja. Nah, jadi Bu Herwulan, maksud saya yang tadi itu, ini tulisannya salah ya kelihatannya ya. Coba nanti dicek ya. Siap. Francisnya. Nah, Taylor and Francisnya berapa? Misalkan 24, Crosswave-nya 24, Springernya 24, Sendereknya 24, totalnya berapa? Misalkan 750. Pasti, Bapak Ibu, pasti ada database yang sama. Misalkan antara Springer dengan Scopus. Misalkan judulnya Egg, di Scopus juga Egg. Ini di delete duplikasi Mendeley bisa di manual Excel bisa. Kalau saya pakai Mendeley, Bapak Ibu, kan ada menu untuk menghapus duplikasi itu. Nah, ini pasti akan berkurang dengan dikurangi duplikat ya. Duplikat. Nah, kemudian baru maksudnya gimana Bu Herwulan? Suara saya terdengar ya? Terdengar. Bu Herwulan? Terdengar. Ini saya rodok nggak enak nih Pak. Yang diulek-ulek cuman punya saya, tapi waktu kuliahnya udah lewat, nggak enak sama teman-teman ini. Mana? Yang diulek-ulek punya saya, tapi waktu kuliahnya udah lewat, ini nggak enak sama teman-teman ini. Apa gimana ya Pak? Apa saya japri ya Pak? Oh ya udah. Ya kita akhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.